Hah? Rumah Bu Amel direnovasi? Jangan-jangan Bu Amel pindah? Ya Allah, saya belum sempat minta maaf. Selama ini saya banyak salah sama Bu Amel. Bu Ajeng. Bu Siti, Bu Amel pindah ya? Nggak tahu juga. Saya baru nggak muncul 1 episode aja. Tahu-tahu Bu Amel udah pindah. Apa rumah Bu Amel digusur ya? Apa karena Mas Joko nggak sanggup bayar kredit lagi? Bu, kok suara ibu serak? Nggak apa-apa. Yuk kita tanya Bu RT. Bu RT, Bu Amel pindah rumah ya? Nggak tahu juga. Saya belum dikabarin sama Bu Amelnya. Tapi mungkin mereka ngambek gara-gara Mas Joko saya pecat jadi security. Kayaknya bukan deh. Soalnya tadi Bu Amel belanja banyak banget. Ada minyak, mie, telur, gula. Pokoknya banyak, Bu. Bukan cuma nggak ada di rumah. Rumahnya juga udah roboh. Hah? Kok dari tadi saya perhatiin ibu-ibu suaranya pada serak semua ya? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu Ajeng. Sebentar. Ngomong-ngomong, kalau Bu Amel pindah tidak bilang-bilang, itu namanya tidak menghargai saya. Saya kan di sini sebagai RT. Pokoknya, saya tidak terima. Masa ada warga yang pindah tidak pamit dulu sama saya? Memangnya saya ini dianggap RT atau penonton? Awas kau ya! Emang bener ya Bu Amel pindah? Ya, saya juga bingung. Tadi dia belanja banyak banget. Saya pikir dia mau hajatan. Belanjanya apa aja emang? Beras, mie, gula, kecap, minyak, bumbu, sabun. Pokoknya banyak banget. Saya juga sampai capek ngitungnya. Lah, kalau pindah kok malah stok sembako? Iya ya, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan lagi ada promo, beli 2 gratis 1. Ibu bikin jantung saya deg-degan aja. Saya pikir gosip penting. Astagfirullah, kirain mau ngomong yang serem. Ini gak ada yang bisa jelasin kenapa suaranya pada serak. Dek, jangan boros lah. Uang itu harus tetap bertahan selama Mas belum dapat pekerjaan tetap. Iya Mas, kali-kali aja makan enak. Ya tuh anak kamu, lahap banget makannya. Dari kemarin makan mie terus. Lagian tenang aja Mas. Saya ini kan sarjana manajemen lah. Sarjana apa? Tiap bulan uang kita tetap kurang. Loh, karena uang yang kamu kasih juga sedikit. Gaji kamu sebagai security komplek cuma 300.000. Ya mana cukup. Kalau uangnya sedikit, mau yang ngelola sarjana kek, profesor kek, PhD kek, ya minus lah. PhD? Itu makanan ya, Dek? Ya Allah. Mau, Bu. Mau apanya? Mau PhD juga. Nah, iya. Sekalian bungkusin buat Mas, Dek. Ya Allah. Suami sama anakku kok gak ada yang paham sih? Nanti kita beli minyak ikan ya, Nak. Buat apa, Bu? Biar kamu gak stunting kayak bapakmu. Lah, kok Mas, Dek? Tapi Bu, kenapa sih kita harus pindah? Kan Siti kalau main ke rumah Dini sama Neneng jadi jauh. Sabar ya nak, kita lagi mode berjuang. Iya, dari pertama ibu nikah sama bapakmu, sampai kamu lahir, Sanud lahir, sampai sekarang
kita masih terus berjuang. Aduh, makin yakin saya Bu Amel beneran pindah. Bu Sarah, pas banget. Ibu tahu kabarnya Bu Amel sekarang. Dia tinggal di mana? Apa benar dia ngambek sama Bu RT gara-gara Mas Joko dipecat jadi security? Jadi sebenarnya Bu Amel itu kasihan ya Bu Amel. Rumahnya sampai dirobohin begini. Apa dia nggak sanggup bayar cicilan? Padahal kalau nggak punya uang kan bisa pinjam sama saya. Hah, bukan gitu Bu. Iya lagi, saya belum sempat minta maaf sama Bu Amel. Banyak banget salah saya sama keluarganya. Tadi Ibu mau ngomong apa? Jadi Bu Amel pindah karena... Hei, lagi pada ngapain kalian di sini? Loh, Bu, Ibu dari dalam. Ibu sekarang ikut kerja bangunan. Hajah Kokom, enak aja saya disuruh nguli. Rumah ini udah saya beli. Saya oper kredit ke Bu Amel. Jadi rumah ini udah jadi milik saya. Bentar, kok suara Ibu juga serak? Oh, jadi Bu Hajah yang beli rumah ini. Memang rumah Bu Hajah kenapa? Rumah saya mau dijadikan kontrakan. Lagian adik saya mau tinggal di sini. Jadi rumah saya yang lama udah nggak muat lagi. Terus Bu Amel sekarang tinggal di mana? Di rumah kontrakannya Haji Kokom. Loh, Ibu tahu dari tadi. Ya tahu dong, dari tadi juga saya mau jelasin, cuman pas mau ngomong dipotong terus. Iya juga ya. Ya udah, ayo kita ke rumah Bu Amel sekarang. Kalian aja dulu, saya masih ngawasin tukang. Kalian aja deh yang ke rumah Bu Amel, saya mau jemur baju dulu. Siapa ya siang-siang gini? Loh Bu RT, rumah siapa lagi yang kemalingan? Yang kemalingan harga diri saya sebagai RT. Kalian berdua pindah kok tidak lapor. Orang-orang pada bingung nyariin kalian. Rumah kalian direnovasi pula. Bikin huru-hara saja. Maaf ya Bu RT, kami udah nggak sanggup lagi nyicil rumah. Untung Haji Koko mau oper kredit rumah kami. Jadi cicilannya dia yang lanjutin. Kami juga dikasih sedikit uang sama disuruh tinggal dulu di rumah kontrakannya. Jadi rumah yang lama sekarang punya Hajah Kokom. Iya Bu, pantesan. Saya lihat dia keluar masuk rumah itu kayak mandor. Ngomong-ngomong Bu RT, saya masih bisa jadi security komplek lagi nggak? Nggak bisa. Saya sudah angkat keponakan saya jadi security. Saya lebih percaya dia daripada kamu. Lain kali bilang sama RT kalau mau pindah. Jangan bikin saya ngerasa kehilangan warga. Itulah dek, orang ngantuk kalah sama orang dalam. Udahlah Mas, cari kerjaan yang lain aja. Iya sih, tapi kalau ada lowongan jadi orang dalam, kabarin ya. Pak, orang dalam itu kerjanya di dalam rumah ya? Iya, makanya bapak dari tadi di dalam rumah, tapi tetap aja nggak diterima kerja. Masuk Bu. Jadi sebenarnya gimana sih ceritanya sampai kalian pindah ke sini? Waktu itu saya udah nunggak 5 bulan.
saya sama Mas Joko bingung mau cari uang kemana. Oh, gitu ya. Nah, karena udah mentok, saya akhirnya nekat datang ke rumah Haji Kokom. Bu Haja, bolehlah saya pinjam uang 3 juta buat nutup cicilan rumah dulu. Gini aja deh, saya oper kredit aja rumah kamu. DP yang dulu kamu bayar, saya ganti. Saya tambah juga uang ganti rugi. Nah, untuk sementara kamu bisa tinggal di kontrakan saya gratis. Serius Bu Haja? Daripada rumahmu dilelang bank, mending saya yang beli. Kita kan jadi sama-sama untung. Ya udah, akhirnya kami setuju. Kami dibantu Bu Sarah buat pindahan. Terus Haji Kokom yang urus langsung oper kreditnya. Loh, kenapa nggak minta bantuan saya? Saya ke rumah ibu kok, tapi rumahnya kosong. Kata tetangga, ibu lagi pulang kampung. Iya sih, memang lagi ke kampung. Mau dibatalin udah nggak bisa. Surat jual beli juga udah ditanda tangan sama Haji Kokom. Terus rumah saya juga udah mulai dibongkar-bongkar. Dek, Mas mancing dulu ya. Lumayan kan kalau dapat ikan bisa dijual ke Kopdes. Wah, kebiasaan Mas Joko balik lagi nih. Heh, namanya juga hobi. Tuh Bu Amel datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok pada diem? Enggak Bu Amel, ini lagi menghemat suara aja. Kasihan ya. Pelan-pelan Bu, nanti kedengeran. Iya, kasihan ya. Sayang sekali ya. Udah punya rumah malah dijual. Makanya kalau belum sanggup jangan maksa nyicil. Saya aja sedih dengernya. Bu Amel, minyaknya promo. Iya, Cek. Yang promo aja sekarang. Kalau saya sih lebih baik ngontrak daripada ngutang. Ini Cek, hitung aja saya buru-buru. Nih Bu Amel. Padahal dia dulu paling semangat cerita cicilan rumah. Dek, kenapa? Belanja kok, mukanya kayak habis kehilangan dompet. Ada yang ngomongin kita ya? Tadi di warung, semua ibu-ibu ngomongin kita. Mereka bilang, udah bagus-bagus punya rumah. Malah dijual. Mulai sekarang, saya nggak mau ikut arisan lagi. Nggak mau ikut pengajian lagi. Nggak mau kumpul sama ibu-ibu lagi. Loh, kenapa? Malu Mas, sekarang kita kan cuma ngontrak. Ngontrak itu bukan dosa, Dek. Tapi mereka anggap kita gagal. Gagal itu kalau kita tahu keadaan, tapi tetap maksa. Kita jual rumah bukan karena menyerah, tapi kita nyelamatin keluarga. Bu, emang orang ngontrak nggak boleh bahagia ya? Rumah boleh ngontrak, yang penting kebahagiaan keluarganya lunas. Bu Amel, sini dulu.
Enggak deh Bu, saya lagi buru-buru. Buru-buru kemana? Rumahnya juga kan deket. Ayolah, udah lama kita nggak ngumpul. Sekarang tinggal di kontrakan aja Kokom ya Bu? Iya, Iya sayang ya, padahal rumahnya dulu bagus. Iya, udah enak punya rumah sendiri. Makanya kalau belum mampu jangan maksa nyicil. iya Bu. Maaf ya Bu, saya baru ingat masih ada cucian di rumah. Loh, baru aja duduk. Lain kali aja ya Bu. Kasihan juga tuh Bu Amel, Bu. Iya, kasihan. Dek, Loh, cepet banget pulangnya. alhamdulillah, Mas keterima kerja. Serius? Di mana, Mas? Serius, mulai minggu depan, Mas masuk jadi debt collector. Katanya muka Mas serem. Gajinya berapa, Mas? Belum besar sih, tapi cukuplah buat kita mulai lagi. Yes, Siti bisa dapat uang jajan lagi. Mas, ternyata saya salah. Dari tadi saya mikir, saya sedih bukan karena rumahnya dijual, tapi sedih karena omongan orang. Biarlah deh orang mau ngomong apa, yang penting kita masih bisa makan bareng, kita bisa ketawa bareng. Iya ya, rumah itu bukan soal kita punya atau ngontrak. Yang penting keluarga kita nyaman di dalamnya. Tapi lebih nyaman lagi kalau ada rendang di meja. Kamu ini. Siapa ya? Mata kita naon cukup. Ibu bikin jantung ini gak ada ini gratis, beli satu gratis. Hodi cicil mata anak mana-mana. Mah,